Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, sehingga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi suku Dayak. Pada tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya untuk Kota Sampit di Pulau Kalimantan. Pada tahun itu, terjadi sebuah konflik berdarah antara masyarakat suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai konflik Sampit. Sebelum tragedi berdarah itu pecah, konflik antara kedua suku sebenarnya telah terjadi sejak lama. Perpecahan antara suku Dayak dan Madura kemudian memunculkan gelombang kekerasan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Kota Sampit. Tragedi di Sampit mencakup sejarah panjang ketegangan dan perselisihan antara suku Dayak dan Madura. Tanda-tanda ketidakharmonisan antara kedua kelompok ini sebenarnya telah muncul sejak 1972. Ketidakharmonisan tersebut kemudian menciptakan perasaan ketidakpuasan serta dendam dan tumbuh seiring waktu di antara suku Dayak dan Madura. Disebutkan bahwa terdapat tindakan-tindakan brutal yang telah dilakukan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Pada 1972, seorang gadis Dayak dikabarkan menjadi korban pemerkosaan oleh orang Madura di Palangkaraya. Kejadian ini pun menimbulkan dendam yang mendalam bagi suku Dayak terhadap masyarakat suku Madura yang tinggal di Kalimantan. Lalu, pada 1982, muncul sebuah kasus pembunuhan oleh orang bersuku Madura. Kasus ini tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, sehingga meninggalkan luka emosional yang dalam bagi suku Dayak. Kasus-kasus kekerasan tersebut kemudian menyulut perasaan ketidakpuasan yang berkepanjangan, lalu memicu pertumbuhan dendam dan permusuhan antara dua kelompok ini. Penyebab konflik Sampit juga berasal dari persaingan yang semakin intens antara warga Madura dan suku Dayak di kota itu. Suku Dayak merasa eksistensinya terancam oleh suku Madura yang kian intens menguasai semua sendi kehidupan di kota Sampit. Hal yang memperburuk situasi adalah adanya peraturan baru yang memberikan hak bagi warga Madura kontrol atas sektor industri komersial di provinsi tersebut. Dengan begitu, warga Madura mendapatkan kekuasaan dan peluang ekonomi yang lebih besar. Peraturan ini lantas menjadi sumber konflik antara suku Madura dengan suku Dayak yang merasa hak-hak dan kepentingan mereka terancam di tanahnya sendiri. Dengan demikian, latar belakang tragedi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari konflik yang tidak terselesaikan, ketidakpuasan, dan tindak kekerasan selama bertahun-tahun lamanya. Titik ledakan kekerasan yang dahsyat terjadi pada rentang tanggal 18 hingga 21 Februari 2001 di Sampit. Puncak kekerasan dan konflik Sampit merupakan akibat dari kenyataan bahwa
sistem hukum dan lembaga adat gagal mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah terakumulasi selama ini. Tragedi yang paling mematikan dalam sejarah ini menjadi bukti bahwa ketidakmampuan dalam menangani perselisihan dan konflik dapat berujung pada konsekuensi yang sangat mengerikan. Suku Dayak yang sebelumnya dikenal hidup dalam damai tiba-tiba menunjukkan sisi tegas. Suku Dayak merasa tertindas dan tidak dihormati sehingga amarah mereka pun meledak. Periode kerusuhan berlangsung hingga 20 Februari 2001 dan berdampak sangat luas serta mengakibatkan lumpuhnya aktivitas di kota Sampit. Tragedi ini pun menjadi luka yang sangat dalam. Tercatat bahwa sekitar 500 orang dari suku Madura tewas dalam peristiwa ini. Adapun lebih dari 100.000 orang Madura terpaksa mengungsi karena adanya serangan pembalasan yang begitu mengerikan. Pemandangan di jalanan kota Sampit pada saat itu penuh dengan kengerian. Mayat-mayat bergelimpangan, kepala-kepala manusia terputus, tertancap di ujung tombak, dan bahkan diarak mengelilingi kota. Jalanan basah oleh darah dan tubuh-tubuh yang terhempas. Meski begitu, dalam kekacauan tersebut, tampak bahwa serangan yang hanya ditunjukkan kepada mereka yang melawan dan berusaha melukai orang-orang Dayak. Menarik untuk dicatat bahwa tidak ada perusakan yang ditunjukkan kepada rumah ibadah agama lain. Bahkan, suku Madura yang mencari perlindungan di gereja atau masjid karena suku Dayak masih menjunjung tinggi nilai leluhurnya. Tragedi Sampit memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi di Kalimantan Tengah. Besarnya skala pembantaian yang terjadi membuat kendali atas situasi sulit dijalankan oleh militer dan kepolisian. Mereka terpaksa mengerahkan pasukan tambahan untuk memberikan bantuan kepada aparat yang sudah ditempatkan di Kalimantan Tengah. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai kota Sampit. Kemudian, polisi menangkap orang pejabat lokal yang diduga mencari salah satu dalang di balik perencanaan serangan ini. Selain itu, setelah terjadinya insiden pembantaian pertama, pihak kepolisian juga menangkap sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut. Namun, ribuan anggota suku Dayak kemudian mengepung kantor polisi di Palangkaraya demi menuntut pembebasan para tahanan. Pihak kepolisian akhirnya memenuhi permintaan ini untuk mengatasi ketegangan dengan suku Dayak. Pada 28 Februari 2001, militer baru berhasil meredakan situasi dengan membubarkan massa suku Dayak dari jalanan.